Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAD petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Soal ujian calon PPIH 2026 pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Soal 1. Seorang petugas pelayanan akomodasi mendapati kondisi di mana 150 jemaah harus menempati bangunan berlantai 5 tanpa lift yang berfungsi. Sementara 40% diantaranya berusia di atas 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM, penyelenggaraan ibadah haji, tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menempatkan jemaah lansia di lantai 1-2, jemaah usia produktif di lantai 3-5, dan menyediakan tim medis standby di setiap lantai. B. Menunda penempatan jemaah hingga lift diperbaiki karena tidak sesuai standar kelayakan akomodasi. C. Melakukan rotasi penempatan jemaah setiap 3 hari agar semua mendapat kesempatan di lantai bawah. D. Meminta jemaah lansia untuk menggunakan tangga dengan didampingi petugas dan membatasi mobilitas mereka. E. Memindahkan seluruh jemaah ke bangunan lain yang memenuhi standar aksesibilitas meskipun jaraknya 5 km dari Masjidil Haram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Agama tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji, salah satu aspek krusial adalah aksesibilitas dan keselamatan jemaah, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dengan komorbid. Pilihan E adalah jawaban paling tepat karena, atau 1. Standar akomodasi haji mewajibkan adanya aksesibilitas vertikal yang memadai berupa lift atau ramp bagi jemaah lansia dan disabilitas, atau 2. Kondisi 40% jemaah lansia dengan riwayat penyakit kardiovaskular merupakan kontraindikasi absolut untuk aktivitas naik turun tangga berlantai 5 yang dapat memicu kejadian kardiovaskular akut, atau 3. Prinsip keselamatan atau safety dalam pelayanan haji menempati hierarki tertinggi di atas pertimbangan jarak terhadap Masjidil Haram, atau 4. Jarak 5 km masih dalam radius layak dengan penyediaan transportasi shuttle yang memadai. Pilihan A tidak memenuhi standar karena tetap membahayakan jemaah lansia yang harus naik ke lantai 2. Pilihan B dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan potensi jemaah tidak mendapat tempat. Pilihan C tidak menyelesaikan masalah mendasar tentang risiko kesehatan. Pilihan D jelas melanggar prinsip duty of care dan membahayakan nyawa jemaah. Dalam konteks pelayanan haji, keselamatan jemaah adalah prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan dengan pertimbangan efisiensi jarak semata. Soal 2. Seorang koordinator konsumsi mendapati hasil pengujian sampel makanan menunjukkan kandungan natrium mencapai 2.800 mg per porsi, sementara standar konsumsi jemaah haji untuk kelompok berisiko hipertensi adalah maksimal 1.500 mg natrium per hari. Dari 500 jemaah dalam satu kafilah, 60% memiliki riwayat hipertensi. Keputusan strategis yang paling sesuai dengan prinsip manajemen konsumsi dan gizi jemaah adalah A. Mengurangi porsi makanan menjadi setengah untuk jemaah hipertensi sambil menambah frekuensi makan menjadi 5 kali sehari. B. Menolak seluruh pasokan makanan dari catering dan mencari penyedia baru yang memenuhi standar diet jemaah haji. C. Menyediakan 2 jenis menu berbeda, menu reguler untuk jemaah sehat dan menu rendah natrium untuk jemaah hipertensi. D. Memberikan edukasi kepada jemaah hipertensi untuk membatasi konsumsi dan menyediakan obat antihipertensi tambahan. E. Berkoordinasi dengan catering untuk memodifikasi resep menurunkan natrium di bawah 500 mg per porsi untuk semua menu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pedoman teknis pelayanan konsumsi jemaah haji yang diterbitkan Kementerian Agama, pilihan E merupakan jawaban paling tepat dengan pertimbangan, atau 1. Prinsip universal precaution dalam pelayanan konsumsi haji mengharuskan semua menu memenuhi standar diet yang aman bagi kelompok berisiko tinggi, atau 2. Standar natrium maksimal 1500 mg per hari berarti distribusi ideal adalah 500 mg per porsi untuk 3 kali makan utama, dengan sisa 300 mg untuk konsumsi insidental, atau 3. Pendekatan universal diet rendah natrium lebih efektif secara operasional dan eliminasi risiko kesalahan pemberian menu, atau 4. Modifikasi resep dengan mengurangi garam, MSG, dan bahan pengawet tinggi natrium adalah solusi teknis yang feasible dan sustainable. Pilihan A bermasalah karena mengurangi porsi dapat menyebabkan malnutrisi energi protein pada jemaah yang membutuhkan asupan kalori adekuat untuk aktivitas ibadah. Pilihan B tidak efisien karena butuh waktu kontrak baru dan risiko disruption pelayanan. Pilihan C menciptakan kompleksitas operasional tinggi dengan potensi human error dalam distribusi menu, serta risiko stigmatisasi sosial. Pilihan D adalah shifting responsibility yang tidak menyelesaikan akar masalah dan berpotensi meningkatkan beban farmakologis jemaah. Dalam konteks pelayanan publik massal, pendekatan preventif melalui food safety adalah lebih superior dibanding mitigasi konsekuensial. Soal 3. Seorang petugas transportasi menghadapi situasi di mana bus yang seharusnya mengangkut 45 jemaah dari Makkah ke Madinah mengalami kerusakan mesin 2 jam sebelum keberangkatan. Terdapat 3 alternatif solusi, atau 1. Menyewa bus pengganti seharga Rp3.000 dengan waktu tunggu 4 jam, atau 2. Membagi jemaah ke 2 bus lain yang sudah ada namun masing-masing bus akan berisi 68 orang melebihi kapasitas standar 50 orang, atau 3. Menunda keberangkatan 1 hari hingga bus diperbaiki yang menyebabkan pengurangan waktu di Madinah dari 4 hari menjadi 3 hari. Berdasarkan prinsip manajemen transportasi dan logistik haji, prioritas keputusan yang paling tepat adalah A. Memilih opsi 2 karena efisiensi waktu dan biaya, dengan jemaah bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia melebihi kapasitas. B. Memilih opsi 1 karena menjaga keselamatan, kenyamanan, dan tidak mengganggu jadwal ibadah jemaah meskipun ada tambahan biaya. C. Memilih opsi 3 karena mengutamakan keselamatan berkendara dan integritas jadwal operasional meskipun mengurangi program ibadah. D. Mengkombinasikan opsi 2 dan 3 dengan mengangkut jemaah prioritas terlebih dahulu dan sisanya menyusul keesokan harinya. E. Melakukan negosiasi dengan penyedia bus untuk mendapat unit pengganti gratis sesuai kontrak dan menunggu hingga tersedia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pedoman teknis pengelolaan transportasi jemaah haji, pilihan B adalah keputusan paling tepat dengan pertimbangan hierarki prioritas sebagai berikut, atau 1. Keselamatan jemaah adalah prioritas absolut yang tidak dapat dikompromikan dengan pertimbangan biaya, atau 2. Peraturan lalu lintas Arab Saudi menetapkan batasan kapasitas penumpang bus secara strikt dengan sanksi berat bagi pelanggaran, atau 3. Overpacking bus hingga 36% di atas kapasitas atau 68 vs 50 orang, menciptakan risiko keselamatan signifikan termasuk ketidakstabilan kendaraan, hambatan evakuasi darurat, dan kelelahan pengemudi akibat beban berlebih. Atau 4. Waktu tunggu 4 jam masih dalam batas reasonable dan dapat diisi dengan program bimbingan ibadah. Atau 5. Tambahan biaya Rp3.000 merupakan bagian dari contingency cost yang harus dialokasikan dalam pengelolaan operasional. Atau 6. Mempertahankan jadwal 4 hari di Madinah sesuai rencana awal penting untuk kelengkapan paket ibadah yang menjadi hak jemaah. Pilihan A melanggar regulasi transportasi dan surat pernyataan tidak mengeliminasi risiko legal dan moral. Pilihan C mengorbankan substansi program ibadah yang merupakan core service. Pilihan D menciptakan fragmentasi kelompok dan kompleksitas koordinasi baru. Pilihan E tidak realistis karena tergantung negosiasi yang uncertain dan dapat menyebabkan delay lebih lama. Dalam konteks pelayanan haji, duty of care terhadap keselamatan dan kelengkapan ibadah jemaah harus diutamakan di atas efisiensi finansial jangka pendek. Soal 4.
Seorang petugas penanganan keluhan menerima laporan dari 15 jemaah yang mengeluhkan akomodasi mereka berjarak 2,5 km dari Masjidil Haram, sementara dalam brosur tertera jarak maksimal 1 km. Setelah investigasi, ditemukan bahwa jarak terukur adalah 950 meter walking distance, namun jemaah merujuk pada jarak tempuh menggunakan kursi roda yang harus memutar hingga 2,5 km karena tidak ada akses RAM langsung. Dari aspek standar pelayanan akomodasi dan penanganan keluhan, respons paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa standar jarak yang dimaksud adalah straight line distance sehingga tidak ada pelanggaran kontrak. B. Menyediakan layanan shuttle khusus dari akomodasi ke pintu masuk Masjidil Haram yang aksesibel bagi pengguna kursi roda. C. Memindahkan 15 jemaah tersebut ke akomodasi lain yang memiliki akses langsung meskipun dengan downgrade fasilitas. D. Memberikan kompensasi finansial kepada jemaah dan mempertahankan mereka di akomodasi yang sama. E. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membangun akses RAM sementara dari akomodasi ke Masjidil Haram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan B merupakan respons paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip berikut, atau 1. Standar pelayanan minimal atau SPM, penyelenggaraan haji menekankan pada aksesibilitas efektif, bukan sekadar jarak geometris, terutama untuk jemaah dengan kebutuhan khusus, atau 2. Prinsip reasonable accommodation dalam pelayanan difabel mengharuskan penyedia layanan memastikan aksesibilitas fungsional yang setara, atau 3. Penyediaan shuttle khusus merupakan solusi yang proporsional, feasible, dan langsung mengatasi akar masalah tanpa mengorbankan hak jemaah lain. Atau 4, solusi ini memenuhi prinsip service recovery dalam manajemen keluhan dengan memberikan added value atau shuttle service yang mengkompensasi gap antara ekspektasi dan realitas. Atau 5, implementasinya relatif cepat dan sustainable untuk durasi musim haji. Pilihan A merupakan legal formalism yang mengabaikan substansi hak jemaah dan prinsip good fight dalam kontrak pelayanan. Pilihan C tidak adil karena memindahkan jemaah ke akomodasi yang lebih rendah standarnya bukanlah solusi yang setara. Pilihan D hanya bersifat transaksional dan tidak menyelesaikan masalah aksesibilitas yang berkelanjutan selama ibadah. Pilihan E tidak realistis karena membutuhkan perizinan kompleks, waktu konstruksi panjang, dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi yang rumit. Dalam konteks penanganan keluhan, prinsip utama adalah menyelesaikan substansi masalah atau accessibility gap dengan solusi yang efektif, cepat, dan proporsional, bukan sekadar memenuhi formalitas kontrak. Soal 5. Seorang manajer konsumsi menemukan bahwa dari 1.200 porsi makanan yang disajikan pada hari pertama, tersisa 400 porsi tidak terkonsumsi. Analisis menunjukkan 30% jemaah memilih membeli makanan di luar karena menu tidak sesuai selera daerah, 15% sedang berpuasa sunnah, dan 10% porsi terlalu besar. Dari perspektif manajemen konsumsi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan jemaah, strategi paling komprehensif adalah A. Mengurangi produksi menjadi 800 porsi untuk menghindari pemborosan dan mengalihkan anggaran untuk diversifikasi menu. B. Mempertahankan produksi 1.200 porsi namun menyediakan 3 pilihan menu daerah yang berbeda setiap waktu makan. C. Melakukan survei preferensi makanan jemaah dan menyesuaikan menu, mengubah sistem porsi menjadi buffet, serta menyediakan paket untuk yang berpuasa. D. Memberikan voucher makan senilai budget konsumsi agar jemaah dapat memilih makanan sendiri sesuai preferensi. E. Mendistribusikan sisa makanan kepada jemaah yang ingin tambah porsi dan menyediakan menu khusus bagi yang berpuasa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan C merupakan strategi paling komprehensif berdasarkan prinsip manajemen konsumsi jemaah haji yang efektif. Atau 1. Survei preferensi menerapkan prinsip customer-centric service yang memastikan menu berbasis kebutuhan aktual bukan asumsi. Atau 2. Sistem buffet atau porsi fleksibel mengatasi masalah variasi kebutuhan kalori individual dan mengurangi food waste hingga 40–50% berdasarkan studi pengelolaan konsumsi massal. Atau 3. Paket khusus untuk jemaah berpuasa atau seperti meal box untuk berbuka, menunjukkan penghormatan terhadap praktik ibadah individual sambil memastikan asupan gizi tetap terjaga. Atau 4.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran melalui pengurangan waste tanpa mengurangi kualitas layanan, atau 5. Strategi ini sustainable dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Pilihan A berisiko menyebabkan kekurangan makanan bagi jemaah yang membutuhkan dan melanggar prinsip availability. Pilihan B tidak mengatasi masalah porsi berlebih dan jemaah berpuasa, serta meningkatkan kompleksitas produksi. Pilihan D atau voucher system bermasalah karena menciptakan ketimpangan akses bagi jemaah yang tidak mobile, potensi jemaah mengkonsumsi makanan tidak higienis di luar, dan sulitnya monitoring asupan gizi. Pilihan E bersifat ad hoc dan tidak mengatasi akar masalah mismatch antara penyediaan dan kebutuhan. Dalam konteks pelayanan konsumsi haji, integrasi antara data-driven decision making, fleksibilitas sistem, dan penghormatan terhadap diversitas kebutuhan jemaah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan. Soal 6. Seorang supervisor akomodasi bertanggung jawab atas 10 bangunan penginapan dengan total 2.000 jemaah. Pada puncak musim haji, sistem air bersih di 3 bangunan mengalami gangguan tekanan rendah sehingga air hanya mengalir di lantai 1-2, sementara lantai 3-5 tidak mendapat pasokan. Terdapat 600 jemaah terpengaruh. Berdasarkan standar pelayanan akomodasi haji terkait pemenuhan kebutuhan dasar, hierarki tindakan yang paling tepat adalah A. Mendistribusikan air galon ke setiap kamar di lantai 3-5 dan menyediakan 20 bak air portabel di setiap lantai. B. Memindahkan jemaah lantai 3-5 ke bangunan lain yang masih memiliki ruang tersedia untuk sementara waktu. C. Memanggil teknisi untuk perbaikan segera sambil menyediakan tangki air sementara dengan pompa booster untuk lantai 3-5. D. Mengizinkan jemaah lantai 3-5 menggunakan fasilitas air di lantai 1-2 dengan sistem penjadwalan bergilir. E. Menyewa apartemen terdekat untuk menampung jemaah sementara hingga sistem air sepenuhnya pulih. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan C adalah tindakan paling tepat berdasarkan prinsip manajemen krisis dalam pelayanan akomodasi, atau 1. Dual approach antara solusi permanen atau perbaikan sistem, dan solusi temporer atau tangki plus pompa, memastikan tidak ada gap pelayanan, atau 2. Standar pelayanan minimal haji menetapkan akses air bersih 24/7 sebagai kebutuhan dasar non-negosiabel yang setara dengan akses tempat tidur, atau 3. Tangki air dengan pompa booster menyediakan tekanan memadai untuk distribusi ke lantai tinggi dan dapat diimplementasi dalam 2-4 jam, atau 4. Solusi ini menjaga stabilitas sosial dengan tidak mengganggu penempatan dan rutinitas jemaah, atau 5. Cost efektif dibanding relokasi massal dan lebih sustainable dibanding distribusi manual. Pilihan A atau distribusi galon dan bak tidak memenuhi standar kuantitas air bersih harian per jemaah atau minimal 80 liter untuk mandi, wudhu, toilet, minum, dan menciptakan beban logistik besar. Pilihan B atau relokasi menciptakan disruption besar, risiko barang tertinggal, dan trauma psikologis terutama bagi lansia yang sudah beradaptasi. Pilihan D melanggar prinsip dignity dan privacy dalam penggunaan fasilitas sanitasi, serta menciptakan overcrowding di lantai bawah. Pilihan E atau sewa eksternal, memiliki lead time panjang, biaya sangat tinggi, dan kompleksitas koordinasi dengan pihak ketiga. Dalam konteks pelayanan haji, kecepatan respons dengan solusi yang menjaga kontinuitas layanan dan martabat jemaah adalah kunci, dengan pendekatan simultan antara quick win dan root cause resolution. Soal 7. Seorang petugas logistik konsumsi merencanakan pengadaan bahan makanan untuk 800 jemaah selama 10 hari di Arab Saudi. Data menunjukkan kebutuhan beras 5 kg, orang, 10 hari, protein hewani 3 kg, orang, 10 hari, sayuran 4 kg, orang, 10 hari, buah 2 kg, orang, 10 hari. Namun terdapat keterbatasan cold storage hanya mampu menyimpan maksimal 3.000 kg bahan segar. Berdasarkan prinsip manajemen konsumsi dan keamanan pangan, strategi pengadaan yang paling optimal adalah A. Mengadakan seluruh bahan sekaligus dengan menyewa cold storage tambahan berkapasitas 5.000 kg untuk memastikan ketersediaan. B. Membagi pengadaan menjadi 3 periode dengan interval 3 hari, memprioritaskan bahan mudah rusak pada pengadaan terdekat waktu konsumsi.
C. Mengganti 50% protein hewani dan sayuran segar dengan produk beku, kalengan untuk mengurangi kebutuhan cold storage. D. Mengurangi porsi sayuran dan buah menjadi 50% dari standar untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan yang ada. E. Melakukan kerjasama dengan supplier untuk sistem just-in-time delivery harian tanpa penyimpanan di cold storage. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan B adalah strategi paling optimal berdasarkan prinsip manajemen rantai pasok dan food safety, atau 1. Perhitungan kebutuhan total, protein hewani atau 2.400 kg, plus sayuran atau 3.200 kg, plus buah atau 1.600 kg, sama dengan 7.200 kg bahan segar, jauh melebihi kapasitas 3.000 kg, atau 2. Pengadaan bertahap dengan interval 3-4 hari memastikan bahan yang dikonsumsi selalu dalam kondisi freshness optimal, mengurangi risiko spoilage hingga 70%, atau 3. Prinsip FEFO atau First Expired First Out, lebih mudah diimplementasi dengan stok yang lebih kecil dan rotasi cepat, atau 4. Prioritas pengadaan bahan mudah rusak menjelang konsumsi sejalan dengan food safety best practice, atau 5. Biaya operasional lebih efisien tanpa sewa storage tambahan. Pilihan A mengabaikan prinsip kesegaran bahan atau bahan yang disimpan 10 hari mengalami degradasi nutrisi 30-50% dan risiko kontaminasi meningkat. Pilihan C mengurangi kualitas gizi karena proses pembekuan dan pengalengan menurunkan kandungan vitamin hingga 40%, tidak memenuhi standar konsumsi fresh food minimal 70%. Pilihan D melanggar standar pelayanan konsumsi haji yang menetapkan asupan serat minimal 25 gram hari melalui sayur dan buah. Pilihan E berisiko tinggi karena ketergantungan penuh pada supplier eksternal, vulnerable terhadap gangguan supply chain atau macet, libur, force majeure, dan tidak ada buffer stok untuk kontingensi. Dalam konteks pengelolaan konsumsi massal, balance antara food safety, nutrisi optimal, dan efisiensi operasional dicapai melalui systematic rotation procurement dengan perhitungan shelf life yang presisi. Soal 8. Seorang koordinator transportasi bertanggung jawab merancang sistem transportasi untuk 1.500 jemaah dari berbagai titik di Makkah menuju Arafah pada puncak wukuf, jarak rata-rata 25 km, tersedia 30 bus kapasitas 50 orang. Estimasi waktu tempuh normal 1 jam namun pada puncak musim haji bisa mencapai 4-5 jam. Berdasarkan prinsip manajemen transportasi massal dan time management ibadah haji, desain sistem yang paling efektif adalah A. Memberangkatkan semua bus serentak pada H1 pukul 22 agar jemaah tiba sebelum subuh dan dapat istirahat di Arafah. B. Membagi keberangkatan menjadi 3 gelombang dengan interval 2 jam mulai pukul 18, pukul 20, dan pukul 22 untuk menghindari kemacetan. C. Memberangkatkan bus secara bertahap mulai pukul 14 H1 dengan sistem konvoi 5 bus per gelombang setiap 30 menit. D. Mengatur keberangkatan berdasarkan zona akomodasi, dimulai dari yang terjauh pukul 16 hingga terdekat pukul 24. E. Memberangkatkan seluruh jemaah pada H1 pukul 8 pagi agar tiba siang hari dan menghindari waktu puncak kemacetan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan D merupakan desain sistem paling efektif berdasarkan prinsip Transportation Network Optimization, atau 1. Strategi zona berdasarkan jarak mengoptimalkan time window dengan mempertimbangkan variabel kecepatan berbeda tiap segmen perjalanan, atau 2. Jemaah dari zona terjauh atau Aziziyah, Rusaifah, yang berjarak 30-35 km berangkat lebih dulu atau pukul 16, untuk kompensasi waktu tempuh lebih lama. Sementara zona dekat atau Misfalah, berjarak 15-20 km berangkat lebih akhir, semua diproyeksikan tiba pada window pukul 22 pukul 2. Atau 3, pendekatan ini mengurangi peak load pada satu titik waktu di jalur utama menuju Arafah, mendistribusi trafik secara lebih merata, atau 4, mempertimbangkan traffic pattern Arab Saudi di mana kemacetan mulai memuncak pukul 20 pukul 3 pada malam menjelang wukuf, atau 5, memberikan fleksibilitas bagi bus untuk melakukan multiple trip jika diperlukan. Pilihan A menciptakan konvoi efek yang memperparah kemacetan dan semua bus terjebak bottleneck bersamaan. Pilihan B tidak mempertimbangkan variabel jarak berbeda.
sehingga jemaah dari zona jauh berpotensi terlambat. Pilihan C dengan interval 30 menit terlalu rapat untuk 6 gelombang atau hanya 3 jam total, dan tidak mengoptimalkan window waktu 10 jam yang tersedia atau 14,00 sampai 24,00. Pilihan E kontraproduktif karena jemaah tiba terlalu siang atau pukul 12,00 sampai 16,00, terpapar panas ekstrim Arab atau 40 sampai 45 derajat Celcius, meningkatkan risiko heat stroke, dan tidak ada waktu istirahat memadai sebelum wukuf. Dalam konteks transportasi massal haji, prinsip stagger departure berdasarkan spatial distribution merupakan best practice yang terbukti mengurangi total travel time hingga 40% dan meningkatkan on-time arrival rate. Soal 9. Seorang petugas penanganan keluhan menerima komplain dari 25 jemaah yang mengeluhkan kamar mandi di akomodasi mereka tidak menyediakan shower duduk, sementara mayoritas mereka adalah lansia dengan kesulitan mobilitas. Berdasarkan kontrak, fasilitas yang dijanjikan adalah kamar mandi dalam dengan shower dan toilet duduk, tanpa spesifikasi jenis shower. Dari perspektif penanganan keluhan dan standar aksesibilitas, respons yang paling memenuhi prinsip customer service excellence adalah A. Menjelaskan bahwa spesifikasi kontrak telah terpenuhi dan menawarkan kursi plastik portable sebagai alternatif. B. Memasang shower duduk permanen di semua kamar dalam waktu 48 jam dengan melibatkan kontraktor lokal. C. Menyediakan bathroom stall anti-slip dan grab bars tambahan di setiap kamar mandi dalam waktu 24 jam. D. Memindahkan 25 jemaah tersebut ke akomodasi lain yang sudah dilengkapi fasilitas aksesibel sesuai standar. E. Memberikan kompensasi uang tunai dan meminta jemaah untuk menggunakan fasilitas yang ada dengan bantuan petugas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pilihan C adalah respons paling tepat berdasarkan prinsip service recovery dan aksesibilitas, atau 1. Bathroom stall atau bangku mandi, anti-slip memberikan fungsi setara dengan shower duduk untuk keamanan dan kenyamanan lansia saat mandi, atau 2. Grab bars atau pegangan, meningkatkan safety dengan memberi support saat jemaah berdiri, duduk, mengurangi risiko jatuh hingga 80% berdasarkan standar WHO untuk elderly-friendly facilities, atau 3. Implementasi 24 jam menunjukkan responsiveness dan urgensi dalam menangani keluhan, atau 4. Solusi ini cost-efektif, scalable untuk semua kamar, dan dapat menjadi upgrade permanen fasilitas, atau 5. Pendekatan ini memenuhi prinsip reasonable accommodation tanpa melakukan renovasi struktural yang membutuhkan waktu lama dan perizinan. Pilihan A bersifat defensif dan kursi plastik biasa tidak memenuhi standar safety atau tidak anti-slip, tidak ada sandaran. Pilihan B ideal namun tidak realistis karena instalasi shower duduk permanen butuh renovasi plumbing, perizinan dari building owner, waktu 48 jam tidak cukup untuk 25 kamar, dan biaya sangat tinggi. Pilihan D atau relokasi, menciptakan disruption yang tidak proporsional dengan masalah, risiko downgrade fasilitas lain, dan trauma relokasi bagi lansia. Pilihan E merupakan monetary compensation tanpa menyelesaikan masalah aksesibilitas real dan menciptakan dependensi pada bantuan petugas yang tidak sustainable. Dalam konteks penanganan keluhan haji, prinsip kunci adalah quick response, effective solution yang mengatasi root cause, dan proporsionalitas antara effort dan impact, dengan tetap menjaga dignity dan safety jemaah sebagai prioritas. Soal 11. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji, radius maksimal akomodasi jemaah haji dari Masjidil Haram yang ditetapkan dalam SPM adalah A. Maksimal 1 km dengan akses pejalan kaki langsung tanpa hambatan. B. Maksimal 1,5 km dengan ketentuan tersedia transportasi shuttle gratis. C. Maksimal 2 km dengan pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan lift. D. Tidak ada batasan jarak spesifik, asalkan tersedia transportasi memadai dan aman. E. Maksimal 3 km untuk kategori akomodasi ekonomi dan 1 km untuk kategori premium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan peraturan terkini Kementerian Agama RI, tidak ada penetapan radius jarak maksimal yang rigid dalam SPM penyelenggaraan ibadah haji.
Yang ditekankan dalam regulasi adalah prinsip aksesibilitas dan kenyamanan jemaah dengan ketentuan, atau 1. Tersedia sistem transportasi yang memadai, aman, dan nyaman untuk mengantarkan jemaah dari akomodasi ke Masjidil Haram, atau 2. Waktu tempuh yang reasonable dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas Makkah, atau 3. Standar keselamatan transportasi terpenuhi, atau 4. Untuk jemaah lansia dan disabilitas tersedia aksesibilitas khusus. Pendekatan regulasi lebih fokus pada outcome atau kemudahan akses ke Masjidil Haram, daripada input atau jarak fisik, karena kondisi topografi dan urban planning Makkah yang kompleks, ketersediaan lahan terbatas di radius dekat Masjidil Haram, variasi harga yang signifikan berdasarkan jarak, dan yang terpenting adalah kemampuan sistem transportasi modern atau shuttle bus, tunnel pedestrian, dapat mengkompensasi jarak fisik, pilihan A, B, C, dan E menunjukkan batasan jarak spesifik yang tidak sesuai dengan ketentuan aktual dalam regulasi. Yang menjadi kunci adalah bukan angka jarak, melainkan kualitas aksesibilitas total termasuk infrastruktur transportasi, waktu tempuh efektif, dan kenyamanan serta keamanan perjalanan jemaah. Dalam praktiknya, PPIH dapat menggunakan akomodasi dengan jarak bervariasi selama memastikan sistem transportasi yang reliabel dan sesuai standar keselamatan. Soal 13. Dalam sistem manajemen transportasi haji, klasifikasi armada bus yang digunakan untuk perjalanan Makkah-Madinah atau sebaliknya harus memenuhi standar minimum yang meliputi A. Bus ber-AC, kursi reclining, toilet, kapasitas maksimal 50 penumpang, usia kendaraan maksimal 5 tahun. B. Bus ber-AC, kursi standar, kapasitas maksimal 60 penumpang, usia kendaraan maksimal 7 tahun, dengan GPS. C. Bus ber-AC, kursi reclining, kapasitas maksimal 45 penumpang, usia kendaraan maksimal 3 tahun, dengan GPS dan kamera CCTV. D. Tidak ada standar spesifik, diserahkan kepada operator transportasi dengan supervisi PPIH. E. Bus ber-AC, kursi standar atau reclining, kapasitas sesuai izin operasional, dengan sistem safety belt dan GPS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pedoman teknis pengelolaan transportasi jemaah haji, standar minimum armada bus untuk perjalanan jarak jauh atau Makkah-Madinah atau sebaliknya, mencakup, atau 1. Sistem pendingin udara atau AC, yang berfungsi baik mengingat suhu Arab Saudi mencapai 40-50 derajat Celcius, atau 2. Kursi yang nyaman atau boleh standar atau reclining, sesuai dengan kelas pelayanan yang dipilih, atau 3. Kapasitas penumpang sesuai dengan izin operasional kendaraan dari otoritas Arab Saudi, atau biasanya 45-50 untuk bus besar, tidak boleh melebihi kapasitas, atau 4. Sistem safety belt di setiap kursi sebagai standar keselamatan wajib, atau 5. GPS tracking untuk monitoring perjalanan dan keamanan, atau 6. Kondisi fisik kendaraan layak jalan dengan hasil uji kelayakan dari otoritas setempat. Yang penting dicatat adalah regulasi tidak menetapkan batasan usia kendaraan yang rigid atau seperti maks 3 atau 5 tahun, karena yang lebih esensial adalah kelayakan teknis kendaraan yang dibuktikan dengan uji kelayakan berkala. Pilihan A, B, dan C menetapkan batasan usia kendaraan spesifik yang tidak sesuai dengan regulasi aktual. Pilihan D tidak tepat karena memang ada standar spesifik yang ditetapkan meskipun implementasinya melibatkan operator lokal di Arab Saudi. Dalam praktiknya, PPIH melakukan verifikasi armada sebelum kontrak dengan memastikan semua aspek safety, comfort, dan compliance terhadap regulasi lokal Arab Saudi terpenuhi, dengan prioritas utama pada keselamatan perjalanan jemaah sepanjang 450 km antara Makkah dan Madinah. Soal 14. Terkait dengan penanganan keluhan jemaah, mekanisme Service Level Agreement atau SLA yang ditetapkan untuk respons dan penyelesaian keluhan kategori kritikal atau terkait kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan dasar adalah A. Respons awal maksimal 15 menit, penyelesaian maksimal 2 jam untuk keluhan kritikal. B. Respons awal maksimal 30 menit, penyelesaian maksimal 4 jam untuk keluhan kritikal. C. Respons awal maksimal 1 jam, penyelesaian maksimal 8 jam untuk keluhan kritikal. D. Respons awal maksimal 2 jam,
penyelesaian maksimal 24 jam untuk keluhan kritikal. E. Tidak ada SLA spesifik, tergantung pada kompleksitas dan ketersediaan sumber daya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar operasional prosedur penanganan keluhan jemaah haji, keluhan dikategorikan berdasarkan tingkat urgensi, kritikal, high, medium, dan low. Untuk kategori kritikal yang mencakup isu kesehatan akut, keselamatan jiwa, kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau air, sanitasi, tempat tidur, SLA yang ditetapkan adalah, atau 1. Respons awal maksimal 15 menit sejak keluhan diterima. Respons ini berupa acknowledgement kepada jemaah bahwa keluhan telah diterima dan sedang ditangani. Atau 2. Penyelesaian maksimal 2 jam untuk keluhan kritikal, di mana penyelesaian berarti masalah telah teratasi atau minimal ada interim solution yang memadai. Atau 3. Untuk keluhan kategori high atau tidak mengancam jiwa tapi signifikan, respons 30 menit, penyelesaian 6 jam. Atau 4. Kategori medium. Respons 2 jam, penyelesaian 24 jam. Atau 5. Kategori low. Respons 4 jam, penyelesaian 48 jam. Rasional dibalik SLA ketat untuk kritikal adalah, prinsip duty of care mengharuskan respons cepat untuk isu life-threatening. Gap waktu yang lama dapat memperburuk kondisi kesehatan atau keselamatan, ekspektasi jemaah yang tinggi terhadap responsiveness PPIH, dan kapabilitas sistem yang seharusnya mampu merespons dalam time frame tersebut. Pilihan B, C, D memberikan waktu yang terlalu longgar untuk keluhan kritikal. Pilihan E tidak tepat karena justru untuk keluhan kritikal harus ada SLA yang jelas dan ketat untuk memastikan accountability dan quick response. Dalam praktiknya, PPIH memiliki sistem on-call 24/7 dan escalation mechanism untuk memastikan keluhan kritikal ditangani dengan urgensi maksimal, termasuk melibatkan tim medis, security, atau manajemen senior jika diperlukan. Cukup sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.